Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai teknologi-teknologi pengolahan limbah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Daniel Setiawan, yaitu saya sendiri, Heidi Alda Jayanti, Nemeratus Sarifah, Rizky Febrian, dan juga yang terakhir lebih dia Parameswara. Ini adalah beberapa poin yang akan kami bahas sebentar lagi, yaitu poin 1 mengenai macam-macam limbah, poin 2 prinsip 3R, dan seterusnya hingga sampai ke poin 6, yaitu membahas mengenai teknologi pengolahan limbah gas. Yang pertama, macam-macam limbah. Jadi, limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tentu tidak dikehendaki lingkungan, karena tidak mempunyai nilai ekonomis. Sebenarnya definisi limbah itu sendiri juga tergantung dari berbagai sudut pandang, karena setiap elemen masyarakat juga mempunyai argumentasi yang berbeda, karena sering juga masyarakat itu mendefinisikan limbah menurut pemahaman mereka sendiri. Jadi, namun secara umumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa limbah itu ya zat buangan yang tidak dipergunakan lagi, harus dikelola, karena jika tidak dikelola, volume yang terjadi akan bertumpuk dan akan berakibat pada lingkungan. Ini adalah beberapa klasifikasi mengenai limbah. Jadi dari beberapa referensi yang kami cari, sebenarnya ada beberapa kategori untuk membedakan jenis-jenis limbah. Namun kami menggunakan salah satunya yaitu menggunakan berdasarkan wujudnya, perbedaan berdasarkan wujudnya. Jadi ada 4, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah B3. Langsung saja kita bahas mengenai limbah cair. Jadi limbah cair itu tidak harus dari industri, bisa jadi juga dari industri rumah tangga. Sering kita jumpai, sering kita temui, bahkan sering kita gunakan ketika kita misalnya kalau kita ke dapur kita mencuci piring. Nah, itu air yang kita hasilkan dari cuci piring itu akan sangat berbahaya jika kita tidak memberikan perlakuan khusus akan hal itu. Dan juga memang beberapa masyarakat juga tidak sadar ya, karena pemahaman mereka juga tidak sebanding dengan kita yang sudah mengetahui apa dampak negatif yang dihasilkan oleh zat tersebut. Ini adalah karakteristik dari limbah cair. Jadi yang pertama, saya akan membahas mengenai volume, pH, dan temperatur, kemudian di kandungan zat tercemar. Apa yang akan saya bahas mengenai volume? Jadi sebenarnya volume baik limbah padat, limbah cair, dan limbah gas dan juga B3 itu pasti akan menumpuk seiring dengan waktu, dan juga mungkin kalau kita nggak mengelola dengan baik juga akan menumpuk. Nah, kalau volume semakin menumpuk, maka dampaknya adalah dampaknya terhadap lingkungan. Masyarakat akan terjangkit penyakit, atau paling minimnya kita tidak bisa menikmati sanitasi yang bersih. Nah, seperti itu. Nah, volume dari limbah cair itu akan semakin meningkat, yang mana kalau semakin meningkat akan berakibat seperti itu, maka pengelolaan akan sangat dibutuhkan. Kemudian pH. pH dari limbah cair itu akan sangat bergantung dari jenis limbah cair yang dimaksud. Namun umumnya limbah cair yang ada itu, yang saya cari, itu limbah yang memiliki pH yang basah. Dan juga asam juga ada. Namun untuk proporsi yang lebih banyak itu adalah limbah basah. Nah, kemudian temperatur juga akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Kemudian kandungan zat tercemar juga akan sangat berkaitan dengan hal yang saya jelaskan sebelumnya, di mana sebenarnya kandungan zat yang ada di limbah cair ataupun limbah padat dan semacamnya itu
belum bisa kita katakan berbahaya apabila kandungan zat yang ada itu tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti itu. Jadi, perlu kita garis bawahi bahwa, kandungan dari suatu limbah itu belum tentu berbahaya. Maka, eee, karena tidak berbahaya itu, maka kita harus memanfaatkan dan juga mengelola agar meminimalisir kemungkinan risiko adanya kandungan zat berbahaya yang tidak kita ketahui. Nah, contoh limbah cair itu ada limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah medis, dan limbah aktivitas konstruksi. Sebenarnya ada banyak. Ini adalah beberapa contoh saja yang mungkin bisa menginterpretasikan dari contoh-contoh limbah yang mungkin kita kenal atau kita temui di kehidupan sehari-hari. Ini dari ilustrasi. Jadi gambar yang pertama itu semacam air yang keluar dari pipa, dan mana air yang kotor adalah air kotor. Maka jika tidak diberikan penanganan akan sangat berbahaya bagi lingkungan, karena air yang terbawa itu mungkin masyarakat di sekitarnya tidak menyadari ya, karena air itu bisa larut ataupun semacam kamuflase seperti itu, dimana kalau misalnya nggak dikelola akan sangat berbahaya. Kemudian juga yang sebelah kanan itu mungkin lebih kepada dampaknya, bisa dari makhluk hidup yang menghuni di air-air itu, contohnya ikan paling simpelnya, ikan-ikan banyak mati, dan juga tidak mungkin dikonsumsi karena ikan yang sudah mati itu karena ikan yang mati akibat limbah ini akan sangat berbahaya, maka sebisa mungkin jangan kita konsumsi. Kemudian limbah padat. Jadi limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan lumpur, bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya definisi dari berbagai limbah yang sudah saya bahas itu tidak jauh berbeda, hanya pada penekanan wujud saja. Kalau limbah padat itu adalah limbah yang berwujud padat, limbah cair berwujud cair, limbah gas berwujud gas, dan limbah B3 yang mempunyai kandungan zat berbahaya. Sama, kurang lebih sama. Perbedaan yang mencolok dari limbah padat ini, kalau kita bandingkan dengan limbah cair, adalah volume dari limbah padat itu tidak begitu berat, karena zat-zat yang terkandung dalam limbah padat itu, kalau misalnya bereaksi dengan air, tidak membuat volumenya bertambah. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin pH-nya ada beberapa kasus sama, tapi yang membuat perbedaan itu semakin spesifik karena pH yang ada di limbah padat itu tidak semuanya itu berbahaya. Jadi pH-nya ada yang 5, ada yang 7, dan semacamnya. Kemudian temperatur, kemudian ada kandungan zat pencemar, sama seperti yang sebelumnya, tergantung kandungan zat apa yang ada di dalam limbah padat itu, maka kita bisa kategorikan dia sebagai limbah yang berbahaya. Dan ini adalah contoh-contohnya ya. Ada sembahan penanggal, limbah elektronik, limbah konstruksi, dan limbah yang lain-lain. Ada limbah nuklir dan limbah berbahaya yang lain-lain. Ini adalah ilustrasinya. Nah, gambar sebelah kiri itu menjelaskan mengenai sampah yang tidak terurus, yang ditumpuk begitu saja di pinggiran jalan, di mana justru akan membuat pencemaran bagi lingkungan dan juga mengganggu kesehatan bagi pengendara yang menggunakan jalan tersebut. Dan sebelah kanannya itu adalah botol plastik ya. Botol plastik yang sering kita gunakan, yang sering kita temui, ataupun yang sering kita jual kan. Ada beberapa kasus seperti itu kan. Nah, kedua limbah ini harus kita kelola agar di kemudian hari tidak mencemari lingkungan. Kemudian limbah gas sama, ya pokoknya dia kalau misalnya gas ya pasti berbentuk gas, dan mungkin
udara itu mengandung unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Dan penambahan gas ke dalam udara melampaui kandungan alami akibat kegiatan manusia yang akan menurunkan kualitas dari udara itu sendiri. Jadi intinya limbah gas adalah suatu limbah yang berbentuk gas. Dan pasti jika melebihi baku mutunya akan sangat berbahaya, maka pengelolaan akan sangat dibutuhkan. Penjelasan mengenai pengelolaan akan disampaikan sebentar lagi. Nah, ini adalah limbah gas yang berdasarkan karakteristiknya. Sama seperti sebelumnya, volume limbah dari gas itu bisa beraneka ragam tergantung kandungan yang ada, kemudian pH-nya juga sama, temperaturnya juga sama, kemudian kandungan zat tercemarnya juga pasti sama, tergantung kandungan apa yang dimiliki oleh limbah gas itu sendiri. Contohnya apa? Di sini ada beberapa contoh, ada 5 contoh. Ada gas buangan kendaraan bermotor seperti karbon monoksida, NOx, dan SO2. Kemudian ada gas metana yang dihasilkan dari limbah organik seperti sampah dan limbah peternakan. Kemudian ada gas buangan dari industri seperti sulfur, klorin, dan amonia, dan lain-lain. Bisa dibaca di slide ini. Ini adalah ilustrasi, jadi bisa dilihat di sini. Ketiga gambar ini bisa menginterpretasikan bahwa limbah gas itu yang paling mudah untuk tercemar karena melalui medium udara. Karena udara kan kita bisa rasakan di mana-mana, dan itu akan, jika kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, pasti akan sangat berbahaya, yang bisa memberikan penyakit bagi masyarakat sekitarnya. Ini adalah limbah B3. Jadi sifat-sifatnya itu mudah terbakar, mempunyai korosivitas yang tinggi, kemudian dia bersifat reaktif, kemudian dia bersifat toksik. Mudah terbakar ya tentu karena limbah B3 ini ada beberapa kasus dia memiliki sifat yang sangat reaktif terhadap senyawa-senyawa yang ada di lingkungannya. Entah itu amonia ataupun semacamnya, itu akan sangat berbahaya ataupun bisa menyebabkan kebakaran jika pada satu titik tertentu tidak kita berikan penanganan. Kemudian yang korosif, ya kalau korosif pasti akan sangat berkaitan dengan membuat sebuah partikel lain itu tidak bersih lagi, kemudian dia reaktif, kemudian dia bersifat reaktif, kemudian dia juga bersifat toksik. Ya, reaktif ini mungkin berkaitan dengan yang paling pertama, mudah terbakar, dan yang terakhir ini adalah toksik, karena kalau misalnya limbah B3 ini tidak dikelola dengan baik, maka akan sangat beracun, akan sangat berbahaya bagi penggunanya. Ini ada beberapa contoh dari limbah B3. Jadi ada dari pabrik kimia, ada CR, CU, PP, HG, dan lain-lain. Ya, bisa dibaca. Jadi apa sih dampak yang bisa ditimbulkan dari limbah-limbah yang sudah dijelaskan sebelumnya? Yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah, mohon maaf ini bukan pencemaran air, hanya kepada pencemaran saja, karena air itu hanya media. Jadi pencemaran yang dihasilkan dari limbah itu akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat tentunya, dan juga bagi makhluk hidup yang ada kayak ikan ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, maka perlu kita perhatikan lebih detail, perlu kita berikan penanganan agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin meluas. Kemudian gangguan ekosistem, kemudian penyebaran penyakit, kemudian yang terakhir kerusakan infrastruktur dan ekonomi. Kemudian kita berlanjut kepada prinsip 3R. Jadi setelah kita mengetahui apa sih limbah-limbah itu, limbah itu ada 4, limbah cair, limbah gas, limbah padat, limbah B3. Kemudian apa sih pencegahannya? Nah, di sini dari beberapa referensi kami mendapati cara pencegahan yang sering digunakan
adalah cara pencegahan dengan metode 3R. Reduce, reuse, recycle. Pasti kita sering mengetahui apa ini. Di sini akan saya bahas sekilas. Jadi pertama replace. Replace menggantikan. Jadi mengganti pemakaian suatu barang yang lama menjadi yang baru. Dalam hal ini misalnya botol plastik. Botol plastik itu kita kelola, kita buat macam handmade seperti itu akan sangat berguna sekali, akan sangat berdampak sekali bagi lingkungan. Ataupun penggunaan tisu dengan menggunakan sapu tangan. Jadi mengganti penggunaan tisu menjadi sapu tangan. Nah, seperti itu. Kemudian replant, contohnya itu adalah reboisasi. Ya, reboisasi itu penanaman kembali. Kemudian ini adalah contoh dari pemanfaatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada pembuatan bunga, tas, kaleng, sepatu, dan lain-lain, di mana harapan yang dicapai adalah sampah itu akan semakin berkurang, dampaknya terhadap masyarakat itu tidak menyebabkan penyakit atau tidak menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Nah, ini adalah poin-poin penting mengenai apa sih 3R itu. Jadi reduce pasti dia mengurangi sampah, reuse dia memanfaatkan sampah, recycle dan adalah membuat produk lama menjadi produk baru. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan limbah cair. Apa itu teknologi limbah cair? Teknologi limbah cair adalah serangkaian teknologi dan proses yang digunakan untuk memproses limbah cair agar menjadi lebih aman dan ramah lingkungan. Tujuan dari teknologi limbah cair adalah untuk mengurangi dampak negatif limbah cair terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta memanfaatkan kembali ke sumber daya dari limbah cair. Dengan adanya teknologi limbah cair yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif limbah cair terhadap lingkungan dan memanfaatkan kembali sumber daya dari limbah cair, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Reuse adalah pengolahan limbah cair yang dibuang atau digunakan kembali dengan aman, antara lain seperti gambar pertama, pengolahan secara fisikal, dan gambar kedua, pengolahan secara biologis, dan ketiga, pengolahan secara kimia, dan yang terakhir, pengolahan secara membran. Berikut beberapa teknologi pengolahan limbah cair yang umum digunakan untuk pengolahan limbah cair agar dapat dibuang atau digunakan kembali dengan aman. Antara lain, satu, pengolahan fisikal, yaitu untuk menghilangkan kontaminan dari limbah cair. Contohnya adalah penyaringan, filtrasi, sedimentasi, sirkulasi, dan penyaringan karbon aktif. Yang kedua, pengolahan biologis, yaitu untuk menggunakan organisme hidup seperti bakteri untuk membantu menguraikan limbah organik di dalam limbah cair menjadi fenomena yang lebih sederhana. Contohnya adalah aerobik, anaerobik, oksidasi kimia, dan penambahan mikroorganisme pengurai. Dan yang ketiga, pengolahan kimia, yaitu untuk mengubah kontaminan di dalam limbah cair menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Contohnya adalah penggunaan bahan kimia seperti kalsium hidroksida, natrium hipoklorit, dan ozon. Dan yang terakhir,
teknologi membran, yaitu untuk memisahkan senyawa dari limbah cair dengan menggunakan tekanan atau proses difusi, contohnya adalah ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan osmosis terbalik. Berikut adalah limbah cair yang telah diolah dengan teknologi yang tepat dan aman dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain: 1. Penghematan sumber daya alam. 2. Perlindungan lingkungan. 3. Sumber energi alternatif. 4. Meningkatkan produktivitas pertanian. 5. Potensi ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan limbah padat. Teknologi pengolahan limbah padat ini dibagi menjadi 4 metode, yaitu ada insinerasi, gasifikasi, kemudian ada pemadatan atau densifikasi, kemudian juga lahan uruk. Pada insinerasi atau pembakaran, insinerasi merupakan proses pengolahan limbah padat dengan cara pembakaran pada temperatur yang lebih tinggi dari 800 derajat Celcius, yang tujuannya untuk mereduksi sampah agar lebih mudah terbakar dan tidak dapat didaur ulang lagi, kemudian membunuh bakteri, virus, dan kimia toksik di dalamnya. Pada insinerasi ini dibagi menjadi dua ruang pembakaran, yaitu ada primary chamber dan secondary chamber. Pada primary chamber yaitu berfungsi sebagai pembakaran limbah padat tadi, yang nantinya akan menghasilkan limbah-limbah padat yang tidak dapat terbakar seperti kaca, kemudian juga logam. Dan pada secondary chamber itu melanjutkan dari primary chamber agar nantinya limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian proses insinerasi ini berlangsung melalui 3 tahap, yaitu membuat air dalam sampah yang tadi menjadi uap air. Ini dilakukan dengan suhu pada 105 derajat Celcius. Kemudian dari proses berikut dilanjutkan menjadi proses pirolisis atau pembakaran tak sempurna. Pada proses pirolisis ini menggunakan temperatur di angka 150 hingga 300 derajat Celcius. Kemudian fase terakhir yaitu pembakaran sempurna dengan temperatur lebih dari 800 derajat Celcius. Alat yang digunakan pada insinerasi ini berupa rotary kiln, multiple hearth, dan fluidized bed. Yang pertama ada rotary kiln. Rotary kiln ini dapat memusnahkan limbah cair maupun limbah padat dengan kalori pembakaran ada di angka 550 hingga 8.300 kilokalori per kilogram. Suhu pembakarannya berkisar di antara 810 hingga 1.600 derajat Celcius. Kelebihan dari alat ini yaitu memusnahkan berbagai jenis limbah, kemudian dapat dioperasikan pada suhu tinggi, dan yang terakhir mempunyai kemampuan yang baik untuk pencampuran limbah secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian berikutnya ada multiple hearth. Pada alat ini, lumpur yang telah dikeringkan kemudian ditambahkan ke dalam perapian yang ada di atas, kemudian secara perlahan didorong melalui insinerator dan jatuh secara gravitasi ke lapisan bawahnya. Lapisan di atas tadi digunakan untuk mematikan lumpur yang digunakan dengan gas panas. Kemudian metode berikutnya ada gasifikasi. Pada gasifikasi ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang tahap pertama ada tahap pemanasan, di mana pada tahap ini temperatur dinaikkan tapi sampai di mana sebelum terjadinya proses pengeringan, hingga di tahap kedua terjadinya tahap pengeringan, yaitu akibat pengaruh panas biomasa yang dipanaskan tadi mengalami pengeringan. Pada tahap pengeringan ini terjadi di angka 250 hingga 270 derajat Celcius. Kemudian ada tahap pirolisis. Tahap pirolisis ini digunakan untuk merekahkan molekul-molekul yang besar ke molekul-molekul yang lebih kecil dengan temperatur yaitu di angka 300 hingga 500 derajat Celcius. Nantinya tahap pirolisis ini akan menghasilkan arang, uap air, dan gas-gas. Kemudian tahap oksidasi. Dari limbah yang telah dipanaskan tadi, kemudian ditambahkan udara untuk proses pembakaran yang lebih sempurna, hingga mencapai tahap kelima yaitu tahap reduksi. Tahap ini digunakan dengan temperatur lebih tinggi 800 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Kemudian pada tahap gasifikasi ini menggunakan dua jenis yaitu fluidized bed dan entrained flow. Kemudian metode berikutnya ada pemadatan atau densifikasi. Pada tahap ini limbah selulolik halus
yang melibatkan kegiatan pemanasan dan pemadatan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kalori per satuan volumenya. Melalui proses ini juga densitas bahan dapat ditingkatkan hingga mencapai 10 kali lipat dari biasanya. Dan yang terakhir, metode terakhir yaitu lahan uruk atau sanitary landfill. Pada metode ini bisa dilihat pada gambar, yaitu tanah atau area atau lahan yang direncanakan untuk proses pengurukan lahan ini digali sebesar volume limbah padat yang ingin dihancurkan tadi. Kemudian limbah tersebut dimasukkan ke area yang telah digali tadi, kemudian diuruk atau ditutup dengan tanah di atasnya hingga tertutup dengan sempurna. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang teknologi pengolahan limbah B3. Untuk limbah B3 sendiri mempunyai 3 teknologi, yaitu chemical conditioning, solidification or stabilization, dan juga incinerator. Untuk chemical conditioning mempunyai tujuan yaitu menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam lumpur, mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air, mendestruksi organisme patogen, dan juga mengkondisikan agar lumpur yang dilepaskan lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima oleh lingkungan. Untuk chemical conditioning sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu concentration thickening, treatment stabilization and conditioning, dan juga dewatering and drying. Untuk concentration thickening sendiri mempunyai tujuan mengurangi volume lumpur dengan membuang supernatannya. Supernatan sendiri adalah cairan atau fase cair di dalam lumpur yang akan terpisah dengan fase padatan, dan juga untuk caranya terdapat gravity dan juga flotation. Untuk gravity menggunakan alat gravity thickener dan juga untuk flotation menggunakan flotation thickener. Untuk flotation thickener sendiri dapat mengurangi volume lumpur dengan cara flotasi, dan cara kerjanya yaitu gelombang udara dilarutkan dengan tekanan tinggi, dan kemudian tekanan itu dibebaskan sehingga gelombang udara naik dan menempel pada gumpalan lumpur yang menyebabkan lumpur naik ke atas permukaan bak, dan akhirnya lumpur terkonsentrasi dan juga tersisihkan. Lalu untuk gravity and thickener, yaitu penempatan gaya gravitasi untuk memisahkan air dari dalam sludge dan mengurangi kadar air di dalam lumpur sehingga konsentrasi solid dan air limpasan dari thickener ini akan dialirkan kembali ke tank. Lalu sampah yang dikumpulkan di bawah tangki diperbolehkan untuk menetap dan memadat, kemudian dipompa keluar dari pipa outlet limbah di bawah. Lalu yang kedua ada treatment stabilization and conditioning. Di sini mempunyai fungsi yaitu menstabilkan senyawa organik dan menghancurkan patogen seperti bakteri, virus, kuman, dan lain-lain. Proses yang terlibat pada tahapan ini itu adalah bonding, anaerobic digestion, dan aerobic digestion yang sudah dijelaskan pada pertemuan 6. Lalu yang ketiga adalah dewatering and drying, di mana ini adalah untuk menghilangkan atau mengeluarkan kandungan air yang terdapat di dalam lumpur. Alat yang dapat digunakan adalah tugas sludge treatment, yaitu untuk tahapannya pengoperasiannya diletakkan di atas bed dengan ketebalan lapisan lumpur 200 sampai 300 mm, lalu digerakkan membanding, dan sebagian air yang terkandung di dalam lumpur akan mengalir melalui pari-pari bed dan sebagian lagi akan menguap. Untuk menampung air yang mengalir ke bawah akan dibuat suatu sistem drainase lateral dengan menggunakan mikroberpori yang berlubang. Lumpur yang telah mengalir pada bagian atas bed disisihkan dan dapat dibuang ke landfill atau dapat juga digunakan sebagai soil conditioner. Lalu yang keempat adalah disposal, yaitu proses pembuangan akhir dari limbah B3. Beberapa proses yang terjadi sebelum limbah B3 dibuang adalah ada pyrolysis, wet air oxidation, dan juga composting. Pyrolysis sendiri adalah proses dekomposisi suatu bahan pada suhu tinggi yang berlangsung tanpa adanya udara atau dengan udara terbatas. Proses ini juga sering disebut dengan devolatilisasi, yaitu hasil proses pyrolysis dapat berupa 3 jenis, dapat berupa padatan atau arang, gas yaitu fuel gas, dan juga cairan berupa bio-oil. Umumnya proses ini tuh berlangsung pada suhu di atas 300 derajat Celcius. Di sini ada skema pyrolysis, yaitu terdapat reaktor, terdapat penampung tar, di mana tar sendiri adalah cairan berbasis karbon dan hidrokarbon kental yang didapatkan dari berbagai jenis materi organik melalui proses distilasi destruktif. Lalu ada penampung zat cair, ada bak pendingin, ada indikator untuk suhu, ada kondensor, dan juga ada pompa air.
Untuk solidification or stabilization, solidifikasi sendiri didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif untuk mengurangi sifat beracun limbah. Bahan pengikat kontaminan dalam limbah yang sering digunakan adalah pozolan, dan untuk peraturan mengenai solidifikasi atau stabilisasi diatur oleh Bapeda. Untuk golongan solidifikasi sendiri dibagi menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama, microencapsulation, yaitu proses di mana bahan berbahaya dalam limbah dibungkus dalam kapsul pembungkus yang inert dan kedap air. Bahan pembungkus ini dapat berupa campuran fiberglass, resin epoksida, dan juga resin polyurethane. Lalu ada microencapsulation, yaitu proses yang mirip dengan macroencapsulation, tetapi bahan pencemarnya terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada tingkat mikroskopik. Kapsulasi mikroefektif digunakan untuk tanah tercemar senyawa hidrokarbon. Yang ketiga ada precipitation atau pengendapan. Selanjutnya yang keempat ada absorpsi, yaitu proses di mana bahan pencemar diikat secara elektrokimia pada bahan pemadat melalui mekanisme absorpsi. Penggunaan bahan-bahan absorben dalam penanganan limbah B3 pada umumnya adalah untuk menyerap limbah yang bersifat cair agar lebih mudah ditangani. Untuk yang kelima, absorpsi, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan menyerapkannya ke bahan padat. Yang keenam ada detoxification, yaitu proses mengubah suatu senyawa beracun menjadi senyawa lain yang tingkat toksisitasnya itu lebih rendah atau bahkan bisa hilang sama sekali. Dan yang ketiga adalah incineration. Untuk teknologi yang ketiga incineration, yaitu incinerasi sendiri sama seperti yang digunakan pada penggunaan limbah padat, namun mengapa incineration digunakan pada limbah B3 juga? Karena memiliki kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Insinerasi sendiri mengurangi volume dan massa limbah sekitar 90% volume dan juga 75% berat. Untuk jenis insinerator yang paling diterapkan untuk membakar limbah padat B3 ialah rotary kiln, multiple head, fluid bed, open pit, single chamber, multiple chamber, aqueous waste injection, dan juga strafe air unit. Untuk gambar di sebelah kiri itu adalah contoh dari open pit, untuk yang di tengah adalah single chamber, dan yang di kanan sendiri adalah rotary kiln. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan terkait teknologi pengolahan limbah gas. Untuk teknologi pengolahan limbah gas sendiri yang akan dibahas pada materi kali ini terdapat 4, yaitu gravity settling chamber, silon separator, electrostatic precipitator, dan fabrik filter baghouse. Untuk yang pertama terkait teknologi gravity settling chamber. Gravity settling chamber sendiri merupakan alat pengendali partikulat, yang mana partikulat sendiri merupakan partikel udara yang memiliki ukuran kurang dari 2,5 mikron atau mikrometer, dan teknologi ini berfungsi untuk menurunkan emisi debu. Saat ini untuk teknologi ini jarang dipakai dikarenakan efisiensi cukup rendah, dan prinsip pada teknologi ini yaitu gas yang mengandung partikulat tersebut akan dialirkan melalui suatu ruang atau chamber dengan kecepatan rendah sehingga memberikan waktu yang cukup bagi partikulat untuk mengendap, dan secara gravitasi akan mengumpul pada bagian pengumpul debu atau dust collecting hopper. Dapat dilihat dari gambar sendiri, untuk alurnya itu gas yang mengandung partikel debu tersebut atau partikulat akan masuk ke ruangan atau chamber, yang mana pada ruangan tersebut akan bergerak dengan kecepatan rendah sehingga akan ada waktu mengendap, dan endapan tersebut akan secara gravitasi terjatuh atau mengumpul pada bagian dust collecting hoppers, dan selanjutnya gas atau gas yang telah difilter tersebut akan keluar melalui gas outlet. Untuk kekurangan dari teknologi gravity settling chamber sendiri yaitu membutuhkan lahan yang luas, pembersihan dilakukan secara manual dan rutin dalam waktu interval tertentu, dan efektif pada partikel ukuran yang besar, yang mana lebih besar dari 50 mikron. Untuk kelebihan sendiri yaitu desain konstruksi cukup sederhana dan pemeliharaan yang mudah dan sangat rendah untuk biayanya. Selanjutnya teknologi kedua yaitu teknologi silon separator. Untuk teknologi ini merupakan teknologi atau alat yang digunakan untuk memisahkan partikel padat dari aliran gas yang terkontaminasi pada suatu industri. Untuk silon separator sendiri atau dapat
disebut dengan pre-cleaner atau pembersih awal, dikarenakan pada alat ini dilakukan pemisahan partikel besar dan abrasif dari gas buang yang selanjutnya akan dilakukan filtrasi kembali atau filtrasi tambahan untuk menghilangkan partikel halus. Dan silon separator ini bertujuan sebagai langkah awal menyaring gas buang untuk meminimalkan polusi udara yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, silon separator sendiri memiliki kemampuan filtrasi dalam memisahkan partikel dari gas buang sebagai berikut, yang mana terdapat pemisahan terhadap partikel beracun dan abrasif, tata logam atau serbuk bekas pembesian, selanjutnya partikel peledak, serbuk halus, dan produksi gas buang industri lainnya. Dan untuk silon separator sendiri memiliki jenis dan ukuran dari tergantung pada skala operasi industri dan seberapa besar jumlah gas yang akan dilakukan filtrasi tersebut. Dapat dilihat dari gambar tersebut, untuk ilustrasi terkait proses yang terjadi dalam silon separator sendiri, untuk garis biru, untuk garis kuning sendiri merupakan partikulatnya, partikel udara yang terdapat pada gas, yang mana selanjutnya akan terjatuh dan udara gas yang bersih akan keluar melalui pelet gas, yang mana dapat dilihat dari samping partikel kotornya akan terjatuh dan gas udara yang bersih akan keluar dari atas. Selanjutnya teknologi elektrostatik presisipator. Alat teknologi ini merupakan alat pengendali pencemar partikulat yang didasarkan pada konsep presipitasi akibat adanya gaya elektrostatik. Dan teknologi ini sangat efektif sebagai pengendali partikulat berukuran kurang dari 10 mikron. Dan untuk cara kerja sendiri dari teknologi ini yaitu pertama, gas buang atau flue gas akan melalui suatu medan listrik yang terbentuk antara discharge elektrode dengan kolektor plate, yang mana gas buang tersebut bermuatan netral dan akan terionisasi dan berubah menjadi muatan negatif dikarenakan melewati medan listrik tersebut. Dapat dilihat dari gambar tersebut, yang awalnya gas bermuatan netral akan berubah menjadi gas muatan negatif dikarenakan melewati medan listrik. Selanjutnya, partikel debu negatif tersebut akan menempel pada plat-plat pengumpul. Dapat dilihat dari gambar untuk plat-plat pengumpulnya, yaitu kolektor plate seperti yang ditunjuk, dan debu pada kolektor plate tersebut akan dipindahkan secara periodik melalui suatu getaran yang terjadi atau wrapping dan akan kemudian jatuh ke bagian penampung hopper yang berada pada bagian bawah seperti yang ditunjuk. Dan kemudian dari debu yang terjatuh pada hopper tersebut akan dipindahkan ke fly-ash silo atau sebuah tempat penampungan untuk debu-debu tersebut dengan cara divakum atau dihembuskan. Untuk kekurangan dari teknologi ini sendiri yaitu biaya pembuatan cukup tinggi dan tidak dapat menyisihkan pencemaran dalam bentuk gas dan tidak terlalu fleksibel, serta memerlukan lahan yang luas dan dibutuhkan personil yang memiliki keahlian khusus atau kemampuan khusus dalam pemeliharaan teknologi ini. Kelebihan dari teknologi ini sendiri yaitu efisiensi penyisihan partikel sangat tinggi, mampu menyisihkan partikel berukuran kecil, dan dapat menangani debit aliran gas besar dengan kehilangan tekan yang cukup rendah. Dan dapat digunakan untuk pengumpul sistem kering bagi materi yang bernilai atau pengumpul sistem basah untuk PUM dan mist. Dan dapat didesain aliran gas dengan temperatur cukup tinggi dan biaya operasional cukup rendah, kecuali untuk efisiensi yang sangat tinggi. Untuk teknologi selanjutnya itu ada fabric filter atau backhouse, di mana fabric filter atau backhouse ini merupakan teknologi pengendali gas yang disisipkan melalui beberapa mekanisme, yaitu mekanisme impaksi, intersepsi, dan difusi. Dan teknologi ini menggunakan filter tertentu seperti nilon atau wall untuk menyisihkan partikel dari aliran gas. Dan umumnya teknologi ini digunakan untuk industri carbon black
seperti semen atau industri lainnya yang mana berkaitan dengan powder atau bubuk yang menyebabkan pencemaran udara. Pada pabrik semen, contohnya debu akan tertangkap pada alat pengendali partikulat dan akan dikembalikan lagi ke proses hingga diperoleh produk dengan kehalusan yang sesuai. Dapat dilihat dari gambar untuk proses pengolahannya yaitu gas akan mengalir yang kemudian akan diolah dan selanjutnya akan gas yang telah diolah tersebut akan keluar melalui lubang exhaust air vent. Selanjutnya untuk kekurangan dari teknologi ini yaitu partikulat tertentu memerlukan pengelolaan khusus untuk mengurangi rendesan partikel pada filter dan konsentrasi pada partikel dapat memicu kebakaran atau bahaya ledakan dan biaya pemeliharaan cukup tinggi dan umur kain saring pendek bila temperatur tinggi dan partikulat bersifat alkali dan materi hiskroskopis kondeksasi uap atau komponen adhesif dapat mengakibatkan penyumbatan pada pabrik filter sehingga diperlukan adiktif tertentu untuk pemeliharaannya. Selanjutnya untuk personil yang melakukan pergantian kantong penyaring harus terlindung sistem pernafasannya atau menggunakan K3. Selanjutnya, kelebihan dari teknologi ini yaitu efisiensi pengisian partikulat yang sangat tinggi, baik partikel kasar maupun halus, bahkan sangat halus, dan teknologi ini relatif tidak sensitif terhadap pertumbuhan aliran gas, yang mana efisiensi dan kehilangan tekan relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah muatan partikel pada inlet, dan bahan yang terkumpul dapat direcovery untuk digunakan kembali pada proses atau dibuang, dan tidak dihasilkan air buangan pada teknologi ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.